Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Baik, kawan mandiri masih di sini kita bercerita dengan Mas Anca, Mas Didi dan juga Mas Yayan. Tadi sudah kita dengarkan ceritanya dari Mas Didi dan juga Mas Anca. Kali ini ada cerita kembali dari Mas Yayan yang dengar-dengar ini baru-baru terjadi ini, Mas Yayan ya? Iya, Mas Ino, baru-baru inilah terjadi. Tanggal 10 ya, semalam lah. Maksudnya kita ralat dulu. Ini kita rekamannya tanggal 10. Berarti kejadiannya tanggal 9 malam 10 ya? Iya, tanggal 9 malam 10, benar. Itu gimana tuh kejadiannya, Mas Yayan? Sebelumnya mungkin harus cerita flashback dulu, Mas Ino. Dari mana aku asalnya kan. Kemarin kan di minggu lalu sempat aku ceritain kan kalau aku asalnya itu dari Prinsewu gitu kan. Jadi aku tuh pindah ke Kota Bumi itu kan dari 2007. Aku sekolah di salah satu SMK di Kota Bumi Utara, dan itu aku ikut Pak Deku. Nah, semenjak 2007 tuh aku udah jarang pulang. Paling pulang itu kalau pas hari libur, hari lebaran, gitu-gitu aja baru pulang. Sekarang udah sekitar berapa tahun tuh, dari 2007 sampai 2021, 14 tahun ya? Iya, kurang lebih 14 tahun aku di Kota Bumi. Sampai punya istri orang Kota Bumi, sampai alhamdulillah udah punya satu momongan. Nah, awal 2021 ini aku sama istriku itu karena tugas, jadi kita tuh harus LDR sementara. Aku di Kota Bumi, istriku di Pringsewu. Jadi di sana istriku ya tinggal dengan keluargaku yang di Pringsewu sana. Nah, terakhir aku nganterin istriku di bulan Januari, kalau nggak salah tanggal 6 Januari. Aku pulang ke sana, itu aku ketemu sama nenekku. Dan nenekku itu udah sakit pada waktu itu. Sebenarnya sakitnya kalau dilihat dari fisiknya kayak nggak sakit gitu. Cuma nenek itu susah jalan. Kalau jalan 5 meter aja lah, itu udah nafasnya itu udah tersengal-sengal beliau. Nah, aku waktu itu sempet janjiin sama nenekku itu, yuk nek, kita tuh kalau pagi jalan-jalan untuk cari keringat lah, sama cari cahaya matahari. Nah, waktu nganterin istriku itu dari tanggal 6 aku kan nginep di sana tuh sekitar 4-5 hari. Sempet nemenin nenek itu yang lagi sakit ya jalan-jalan. Sedih aja sih, Mas Tino, karena dulu waktu aku kecil sampai SMP itu kan sering ditinggal bapak sama ibu tuh. Jadi yang nemenin aku main, ngerawat aku ya termasuk mbah inilah, nenek inilah. Dan dulu sering ikut nenek ke sawah. Jadi kalau ngurus sawah itu ikut. Pokoknya nenek itu sayang banget sama aku dan cucu-cucu lainnya. Sampai mungkin bisa dibilang nenek itu udah kayak ibu yang kedua. Karena aku ada kerjaan di Kota Bumi, aktivitasku di Kota Bumi kan tenaga pendidik honorer di salah satu sekolah swasta di Kota Bumi Utara. Dan di samping itu aku juga freelance fotografer, Mas Tino. Setelah aku nganterin istriku itu aku jarang lagi. Udah Januari, Februari
Maret itu belum pulang lagi ke sana. Padahal aku juga kangen sama anak dan istriku kan di sana juga. Dan aku juga kangen sama nenek karena nenek lagi sakit juga kan. Kebetulan di bulan Maret ini itu kegiatan di sekolah itu padat banget. Ada ujian kompetensi untuk siswa-siswa di sekolah swasta tersebut. Kemudian alhamdulillah rezeki juga lagi banyak job wedding Mas Ino. Jadi fotograferku juga sama tim-timku juga jalan terus. Sekitar tanggal 4 Maret itu aku dikabarin sama istriku yang ada di Pringsewu. Katanya nenek itu sakitnya tambah parah dan mulai dirawat rawat jalan. Jadi diperiksain pulang lagi gitulah. Sampai aku tuh pingin pulang tapi bingung karena kalau kita di wedding gitu kan, di acara pernikahan terus si klien gitu udah DP kita kan nggak mungkin tuh kita cancel. Yang ada nanti kita dilaporin polisi lagi penipuan atau segala macam kan, nggak enak juga lah, nama kita juga kan jelek pastinya. Jadi pikirku nanti setelah kerjaanku selesai, aku tuh pengen pulang, cepet-cepet pulang lah, pengen ikut ngerawat nenek kan. Kemudian tadi tanggal 6 tanggal 4 apa 6 tadi ya aku bilang ya? Tanggal 4 nenek itu udah mulai parah dan dirawat jalan. Kemudian tanggal berikutnya aku dapat kabar lagi Mas Ino dari istriku yang di Pagelaran di Pringsewu. Aku dapat kabar itu tanggal 5-nya. Nah, jadi mulai parah kan 4 itu rawat jalan tuh. Jadi gak langsung habis waktu itu diperiksain terus udah pulang gitu kan. Ternyata besoknya di tanggal 5 itu harus rawat jalan di rumah sakit umum di sana. Kembali lagi aku pengen pulang Mas Ino, cuma keadaannya nggak bisa. Ditambah lagi di tanggal 8 sampai tanggal 11 aku itu jadi pengawas ujian nasional, jadi nggak bisa ditinggalin. Pikirku setelah pengawas ujian nasional itu selesai, aku langsung pulang ke Pringsewu, tadinya gitu planningnya. Kemudian di tanggal 7-nya aku itu ada pemotretan wedding di Kota Bumi Utara. Nah tanggal 5 itu nenek itu langsung masuk rumah sakit kan. Kemudian aku tanya lagi tanggal 6-nya besoknya hari Sabtu, gimana keadaan nenek? Ternyata udah dipasang itu Mas Ino oksigen ya, oksigen untuk bantu pernapasan beliau. Jadi keluarga-keluarga yang jauh juga kayak ada keluarga di Liwa itu nggak bisa pulang juga. Jadi yang ngurus di sana ibuku sendiri, istriku sama keluarga yang ada di dekat rumah nenek lah. Kemudian lanjut di hari Minggunya Mas Ino, aku sama timku itu berangkatlah pemotretan di Kota Bumi Utara. Jadi aku bawa enjoy aja loh, karena kalau mikirin yang di sana juga kan nanti nggak maksimal kerjanya kan, kayak iya kayak enggak gitu kan. Kemudian pemotretan udah berjalan. Jam 1 siang itu aku lihat HP itu sampai 5 panggilan tak terjawab. Karena kan gak sempat megang HP tuh. Jadi jam 1 itu istirahat mau sholat kan. Habis sholat terus lihat HP, ada 5 panggilan tak terjawab. Terus ada WA juga banyak dari istriku. Belum sempat buka WA, istriku udah nelpon lagi. Wah perasaan gak enak nih gitu kan. Ternyata aku angkat, halo ya bu, kenapa bu? Udah dengar kabar belum? Kata istriku kan. Kabar apa bu? Mbah meninggal katanya. Dan itu aku lagi kerja loh. Aku mau pulang, acara pernikahan itu belum selesai.
aku nggak mau pulang kok. Ya gimana rasanya Mas Dino sama nenek kita sendiri yang ngerawat kita dari kecil, ngomong kita dari kecil. Tapi aku sama timku langsung ngomong, kita profesional, kita selesain dulu job ini, kata kan. Meskipun rasanya udah gak karuan tuh kan. Ya udah Bu, nanti setelah job aku mau pulang ke sana langsung. Kalau memang sempat aku langsung pulang, kata kan. Aku pengen lihat nenek sebelum dimakamin, kata kan. Ternyata setelah beberapa jam berikutnya dapat kabar lagi kalau nenek langsung dimakamin. Jadi aku mikir kalau aku jalan pulang juga gak akan ketemu nenek kan. Ditambah lagi kalau aku pulang Senin di tanggal 8 sampai 11 itu aku harus jadi pengawas ujian. Dan pokoknya bingung banget lah pada waktu itu. Akhirnya setelah ngobrol, minta solusi gimana baiknya, ya udah selesaikan dulu kerjaan di Kota Bumi. Kalau udah beres nanti usahain pulang untuk ikut nuju hari lah. Paling gak ikut nuju hari. Dan setengahnya dari Kota Bumi bisa kirim doa untuk nenek di sana. Kemudian udah, aku gak jadi pulang Mas Dino. Tanggal 8 aku udah masuk lagi kerja jadi pengawas ujian. Kemudian tanggal 9 pagi juga masih ikut jadi pengawas ujian. Dan itu aku waktu kerja pokoknya jangan mikirin itulah. Kalau mikirin itu bawaannya jadi sedih, jadi males gitu kan. Udah pokoknya nanti selesaiin langsung aku pulang ke Pringsewu. Tanggal 9 malamnya Mas Dino, aku kan masih sambil ngedit tuh, edit foto, edit video yang aku kerjain sama timku. Itu aku sampai jam 1-an kalau ngerjain editan itu, karena nggak ada waktu lagi kalau nggak malam. Nah di tanggal 9 itu saking capeknya mungkin ya, ngantuk segala macem, aku tuh sampai lupa matiin komputer, udah tidur gitu aja. Dan waktu tidur itu mungkin sekitar jam 1:30 lah aku ketiduran tuh Mas Dino. Aku tuh kok tahu-tahu berasa udah di Pringsewu, deket di kamar nenekku di sana. Jadi kamar nenek di sana itu gak ada pintunya Mas Dino. Udah kamar terus ditutup pakai kain korden, tahu kan kain korden? Kain korden itu warna merah, yang tipis dan transparan. Jadi kalau ada orang berdiri di situ dari luar kelihatan. Begitu juga dari dalam, kalau ada orang berdiri di luar kelihatan. Kebayang gak sih? Jadi di mimpi itu aku nggak tahu deh, nggak sadar itu mimpi atau bukan. Pokoknya aku tahu kok udah di depan kamar nenekku yang di sana kan. Terus aku tuh udah pegang buku Yasin. Jadi aku baca Yasin di situ, Mas Dino. Lagi ngebaca Yasin, kok kain kordennya gerak sendiri, kayak ada yang narik. Aku langsung nengok ke korden itu, kok ada orang, kata kan. Kapan tak buka, aku penasaran tuh siapa yang gerakin korden itu kan. Gak ada angin, gak ada apa, kok gerak kayak ada yang narik. Loh kok ada orang, kata kan. Aku buka, pas tak buka kainnya itu nenek berdiri di situ. Jadi kayak aku tuh nggak bisa gerak, Mas Dino. Ini ngimpi apa bukan sih, kata kan. Terus di mimpi itu tuh aku langsung teriak-teriak, ada nenek, kata ada nenek, Bu, Bibi, ada nenek, ini masih hidup, kata kan. Terus badanku tuh nggak bisa gerak pokoknya, kaku gitulah. Nenek itu pengen tak tangkap, pengen tak kejar gitu loh. Terus nenek itu senyum ke aku, senyum terus ketawa kayak kayak ketawanya aneh.
Jadi campur takut, campur bingung itu di situ, di waktu ngeliat ekspresi nenek itu. Waktu aku tangkap, ini nenek. Itu langsung udah nggak ada aja gitu. Dan badanku langsung kayak merinding, dingin gitu kan. Oh ini kayaknya ngimpi nih. Aku sadar kalau ini ngimpi ternyata di akhirnya itu. Ini ngimpi nih, badanku nggak gerak nih, nggak bisa napas juga nih. Pernah denger gak sih kata lindihan? Nah aku tuh sering kayak gitu. Tapi udah lama banget aku nggak lindihan. Semenjak aku udah nikah sama istriku nggak pernah lindihan lagi. Dulu sering banget aku lindihan. Wah ini lindihan nih, udah lama gak kayak gini rasanya. Terus aku ngerasa dari kaki Mas Ino. Dari kaki tuh dingin bener. Mau bangun gak bisa, mau napas susah. Akhirnya aku kayak ayo sih istighfar gitu. Istighfar. Jadi di tanganku tuh kayak ada yang megang akhirnya. Kayak dipegang di tangannya tuh kan, pegang tangan. Dingin bener tangan itu megang. Waduh, gak bisa gerak di badan ini kata. Akhirnya aku kayak mau istighfar susah bener Mas Ino. Astagfirullah, susah bener pokoknya. Sampai aku gitu. Bangun. Kapan aku bangun Mas Ino, ternyata posisi tidurku tuh miring ke kanan. Ini ada orang nih, sampingku ada orang nih, positif orang ini. Siapa nih? Aku tidur sendiri di kamar kota Bumi. Ini orangnya siapa nih? Gue tambah langsung bulu kudu-kudu belakang tuh ser gitu Mas Ino. Siapa yang duduk di sebelah gue ini kan? Aku langsung ngelirik ke mukanya Mas Ino. Nenek. Astagfirullahaladzim gitu. Gini-giniin pipiku kan. Itu udah langsung gak ada. Jadi aku ngeliat tuh waktu aku buka mata itu ada orang itulah. Waktu aku bangun astagfirullahaladzim udah gak ada. Dari situ aku langsung gak bisa tidur lagi Mas Ino. Aku lihat jam itu jam 3 lah. Berarti kan aku tidur baru sebentar istilahnya kan. Langsung aku ke belakang, cuci muka. Gobloknya gak ambil wudhu ya. Entah perasaanmu gak jelas lah. Cuman pas kayaknya berani ya. Maksudnya dalam kondisi seperti itu langsung ke belakang untuk cuci muka tuh berani gitu kan. Gak tahu Mas Ino itu antara berani apa enggak. Tapi emang instingnya pingin langsung cuci muka gitu ya? Pingin langsung cuci muka. Karena mungkin dari kemarin aku capek gitu kan, gak tidurnya malam terus kan terus. Cuma aku yakin itu wajahnya nenek lu Mas Ino. Cuma pakaiannya nggak jelas, kayak sama-sama gitu. Terus tadi aku langsung ngubungin orang rumah, istriku. Aku cerita sama istriku. Di sana kan lagi kirim doa juga kan. Ini pokoknya besok Jumat itu malam ke-7 lah. Makanya Jumat itu aku mau pulang. Bisa nggak bisa aku pulang. Sampai ada job wedding dari Sabtu itu aku tolak karena mau pulang. Dan ternyata Mas Ino, setelah aku cerita sama istriku, sama ibuku di rumah, ternyata ada lagi satu cucu nenek yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Itu anaknya budi aku, namanya Asti. Dia ngalamin hal yang sama kayak aku. Jadi dia ditemuin mbak nenek di mimpinya. Entah di mimpinya, tapi kayaknya dia tuh ya posisinya lagi malam juga, tidur mungkin. Pokoknya katanya di mimpi dan dia sempat melihat kayak aku gitu juga. Sadar dan di situ ada nenek. Aku kalau bayangin semalam itu, baru semalam loh Mas Ino, ini beneran. Terus akhirnya aku ngobrol sama kakek lewat telepon kan tadi. Habis maghrib tadi, habis pulang kerja juga tadi. Kata kakeknya, udah kamu kan belum bisa pulang. Nanti kalau pulang kamu langsung ziarah ke makam nenek. Paling nggak kamu kirim doa aja dari sana. Dan memang aku belum sempat kirim ya baca doa Yasin atau apa ke nenek. Karena ya aku pulang malam
malam terus Mas Ino. Mungkin Mas Ino tahu lah dari kawan Mas Ino kan. Mulainya maghrib terus habis itu langsung ngedit. Aku baru ngalamin ini, bener-bener aku alamin setelah mungkin aku dulu pernah dengar katanya kalau ada orang yang meninggal, keluarganya yang meninggal, itu pasti almarhum itu entah arwahnya entah apa gitu ya, itu masih berada di sekitar kita gitu, seminggu atau berapa gitu ya, ya nggak sih? Pernah dengar nggak sih cerita kayak gitu? Pokoknya kayak dia tuh mau pamit atau apa gitu lah. Dan mungkin mungkin kenapa tadi aku punya insting untuk cuci muka gitu ya, nggak takut itu kan, mungkin itu nenek nggak akan ngapa-ngapain aku, mungkin dia pingin ngeliat aku aja gitu, mungkin pingin pamit gitu, nggak tahu juga sih. Cuma aku dulu pernah dengar kayak gitu, cerita kayak gitu, kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, entah itu ditakut-takutin dulu kan, pasti belum sepenuhnya pergi gitu kan, masih ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin setelah 40 hari gitu ya. Itu aduh, sampai sekarang aku kalau ngebayangin semalam Mas Ino mau tidur itu mimpi lagi nggak ya, mimpi lagi nggak.